Oke, salam jumpa rekan-rekan YouTube. Saya dari Joe Sutek. Saat ini akan melihat speedometer saya. Ini ada kelainan. Nah, rekan-rekan saya tunjukkan di mana kelainannya. Ini mobil saya starter dulu. Oke, kita melihat di sini normal. Indikator nyala, semua nyala. Oke, saya starter. Semua normal, nggak ada masalah. Ini tanda ini karena saya masih handbrake, masih saya tarik, jadi masih merah. Nah, saya mau memperlihatkan di mana kelainannya. Rekan-rekan perhatikan, lampu hazard ini akan saya nyalakan. Nah, rekan-rekan bisa melihat jelas sekali, terlihat. Oke, lampu hazard ini saya matikan. Nah, sekarang lampu depan saya nyalakan. Lampu depan saya nyalakan. Oke, nah rekan-rekan melihat di sini ada kelainan. Kelainan yang pertama adalah lampu odometer yang ini tidak menyala. Tetapi angka odometernya masih ada, masih kelihatan. Hanya lampunya yang tidak kelihatan. Lampu odometernya yang tidak terlihat jelas. Nah, rekan-rekan bisa saksikan nih, seharusnya ini lampu odometer ini nyala, tapi ini mati. Demikian juga ketika lampu sudah nyala, saya pakai lampu dim saat ini. Nah, rekan-rekan melihat lampu dim ini, indikator lampu dim ini hanya samar-samar saja terlihat, walaupun terlihat pasti ada, tapi samar-samar. Rekan-rekan bandingkan dengan lampu sen ini, lihat bedanya terlalu jauh. Oke, lihat ke ini lampu indikator beamnya sangat redup karena ini posisi masih siang hari, sangat redup sekali. Ini kelainan yang kedua. Oke, saya matikan. Saya perlihatkan sekali lagi ada dua kelainan di speedometer saya ini. Yang pertama adalah ini, saya matikan dulu lampunya. Indikator, lampu indikator ini, indikator speedo saya ini dia tidak menyala. Walaupun huruf-huruf odometer ini masih terlihat. Saya nyalakan lampu, ini juga tidak menyala lampunya. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, di posisi lampu dim. Ini lampu dim saya nyalakan. Indikatornya ini sebenarnya walaupun di sini terlihat, tetapi aslinya ini sangat buram sekali. Walaupun malam hari juga buram sekali. Kalau kita bandingkan dengan lampu sen atau lampu hazard, ini saya nyalakan lampu hazard, itu jauh sekali bedanya. Oke, kita akan melakukan analisa kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah, mobil saya matikan rekan-rekan. Oke, semuanya mati. Kita akan mencoba melihat di mana kelainan yang menyebabkan terjadinya lampu di odometer ini tidak menyala. Kemudian lampu indikator hazard di sini tadi itu juga tidak menyala. Oke. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus membuka cover dari speedometer ini. Dia sambung terus sampai ke head unit cover ini, cover speedometer ini. Oke. Di sini yang kita lepas bautnya ada di sini satu. Kemudian di sini ada dua baut, kiri dan kanan. Ada tiga. Kemudian kita ke bawah. Ini ada satu baut. Ini baut yang keempat. Ini baut yang kelima. Kemudian ini baut yang ketujuh.
maksud saya yang keenam. Oke, maksud saya baut yang keenam ini baut yang ketujuh. Oke, nah sebelum kita melepas cover ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencabut dulu klip dari kisi untuk AC ini, sisi sebelah kiri. Ini agak keras, kita tarik. Kalau misalnya rekan-rekan menariknya terlalu keras, bisa dibantu dengan tang. Untuk memudahkan kita menarik ini. Sebentar rekan-rekan, saya ambil tang dulu. Nah, ini tang sudah saya ambil. Oke, ini tangnya. Kita tempelkan, kita jepit, tapi jangan sampai terlalu keras, nanti akan merusak klip ini. Kita tarik sampai dia lepas. Sangat mudah sekali sebenarnya. Oke, kita pencet dan kita tarik. Ya, ini ternyata licin sekali rekan-rekan. Kita tarik, atau bisa juga kita congkel dari sini. Tapi jangan sampai hilang ya rekan-rekan, karena ini nggak dijual nih, agak susah nyarinya. Oke, kemudian kita simpan di tempat yang aman. Nah, baru kita ambil obeng kembang ini, baru kita buka ini. Ini baut yang memegang cover dari speedometer. Di atas ada 3, 1, 2. Ini yang ketiga. Kemudian kita turun ke bawah. Ini yang keempat. Semua kita buka. Nanti rekan-rekan setelah cover bawah ini terbuka, yang bagian atas rekan-rekan bisa menahannya sedikit dengan paha atau dengan kaki supaya dia tidak jatuh ke bawah. Ini yang kelima, baut yang kelima. Kemudian sebelah sini baut yang keenam. Ini baut yang keenam. Dan di sini baut yang ketujuh. Oke. Nah, sebelum cover ini kita angkat, nanti rekan-rekan harus membuka ini dulu, bagian kontrol dari window ini, electric window ini, dan lampu fog lamp ini dibuka segitiga ini. Oke. Kemudian yang dibuka lagi adalah switch dari lampu hazard ini. Oke. Switch dari lampu hazard ini juga bisa rekan-rekan buka. Oke, sekarang mari kita copot. Caranya gampang sekali rekan-rekan untuk mencopot bagian bawah dashboard atau cover dari speedometer ini. Setelah baut kita copot, kita tarik dari atas sini rekan-rekan. Nah, sampai glek lepas, kita tarik semua. Kita tarik dengan hati-hati. Harus semua ditempel, memakai klip, bisa patah. Setelah kita tarik, kita bawa ini sedikit ke bawah, kemudian kita tarik lepas.
Nah, setelah terlepas, yang pertama kita lakukan kemudian adalah kita mencopot soket kabel lampu hazard, switch lampu hazard ini. Kita copot. Nah, kemudian kita copot juga bagian dari switch, bagian dari switch kontrol lampu spion kita dan switch lampu kabut kita ini. Caranya kita dorong saja ke depan seperti ini. Nah, kita dorong ke depan seperti ini. Nah, di belakang ini ada kabel. Oke. Nah, setelah rekan-rekan melepas ini, bagian kontrol ini, cover ini kita angkat sedikit, kemudian kita miringkan. Dan kita bawa ke depan sambil rekan-rekan mencopot kabel soket ini. Di belakang sini ada kabel soket, rekan-rekan bisa copot seperti ini langsung. Cukup keras rekan-rekan, jadi kita pakai bantuan obeng ini. Nah, dicopot, kita masukkan saja seperti ini, supaya dia bisa keluar. Oke, nah sudah keluar, ini kita taruh di atas supaya tidak jatuh. Kemudian cover ini kita angkat. Nah, kita taruh di tempat yang aman. Cover ini sudah kita angkat. Yang kita lakukan kemudian adalah di speedometer ini, rekan-rekan. Di speedometer ini ada 4 baut. Yang 4 baut ini juga harus kita lepas. Baut yang pertama di sini, ini rekan-rekan. Ini baut yang kedua, sebelah sini. Baut yang ketiga, dan yang di sini baut yang keempat. Kita buka pakai obeng kembang. Kita buka pakai obeng kembang, baut-baut ini. Hati-hati jangan sampai hilang. Kita taruh di tempat yang aman. Kita buka, ada 4 baut di sini. Nih, baut yang kedua. Kita copot. Ini baut yang ketiga. Kita copot. Ini baut yang keempat, juga kita copot. Oke. Nah, setelah keempat baut ini kita copot, rekan-rekan, kita tinggal menarik ke depan speedometer ini. Nah, speedometer Panther ini yaitu tipe Smart Panther kapsul ini, kita tarik saja ke depan. Oke. Kita turunkan sedikit, kemudian kita tarik ke depan seperti ini. Oke. Nah, sekarang rekan-rekan perhatikan lagi. Ini sudah terbuka. Yang kita lakukan kemudian adalah, yang pertama, indikasi tadi lampu dari indikator lampu jauh itu sangat redup. Maka kita memeriksa apakah lampu itu kondisinya terbakar atau seperti apa. Nah,
rekan-rekan, kita tidak usah bingung di manakah lampu indikator lampu BIM itu. Di sini sudah ada bacaannya. Ini rekan-rekan bisa baca BIM. Oke. Ini adalah bagian belakang dari speedometer. Speedometer ini dibagi dua. Ini tidak dipakai. Ini kosong, sengaja ditutup oleh pihak pabrikan karena ini hanya dipakai untuk mobil Panther yang matic. Sedangkan mobil ini bukan Panther matic, maka ini semua tidak dipakai oleh pabrikan. Yang dipakai hanya dua saja. Oke. Nah, kita memeriksa kedua lampu ini, apakah ada yang gosong atau apakah ada yang putus. Kita buka saja, kita putar caranya, gampang sekali. Ini kita putar saja. Nah, seperti ini. Nah, rekan-rekan bisa melihat ternyata lampu ini tidak ada masalah. Oke. Kalau lampu ini tidak ada masalah, maka pertanyaannya bagi kita adalah mengapa ketika lampu ini dipakai untuk indikator lampu jauh, ini saya perlihatkan sekali lagi, kok sangat redup. Ini saya nyalakan lampunya, rekan-rekan. Nah, sangat redup, bahkan sekarang sudah hilang sama sekali gambarnya. Oke, maka kita melihat ini apakah ada kesalahan dalam pemasangan atau memang ada sesuatu yang salah dalam pemasangan lampu ini. Karena lampu ini sebenarnya kan bukan bipolar, jadi kita pasang terbalik pun sebenarnya tidak ada masalah. Ini kalau diperhatikan lampu ini tidak putus, rekan-rekan. Ini lampu ini sama sekali tidak putus kawat wolframnya. Oke, kawat dalam ini tidak ada yang putus, berarti sebenarnya lampu ini tidak ada masalah. Baik-baik saja sebenarnya kan. Oke, kita coba pasang kembali lampu ini. Kita pasang kembali. Kita periksa lagi. Nah, sangat redup. Rekan-rekan bisa melihat sangat redup sekali di sini lampu indikator BIM-nya. Oke. Dan lampu indikator dari odometer ini tidak menyala. Oke. Maka yang kita lakukan adalah kita memeriksa dulu, rekan-rekan. Kita harus memeriksa kita harus memeriksa kenapa lampu ini mendapat arus yang sangat lemah. Oke, karena kita perhatikan kabelnya. Kita perhatikan kabelnya. Jalur dari lampu ini masuk ke kabel. Kita perhatikan. Ke jalur kabel yang berwarna ini, perhatikan rekan-rekan. Oranye hitam. Oranye hitam. Kalau kita perhatikan kabel ini masuk ke ke kabel merah. Lampu indikator ini ke kabel merah kuning, kabel merah list kuning. Oke, ini lampu ini arus dari mana? Ya, ini arus dari lampu dim. Berarti di sini arusnya adalah positif. Maka kita kemudian ambil test pen ini. Kita mengecek apakah memang ada kelainan. Oke. Ingat rekan-rekan nih, kalau
tadi diperhatikan jalurnya, kalaupun ini karena tempatnya agak susah rekan-rekan, jadi kemungkinan nanti ya merah kuning ya, ini merah list kuning. Oke. Ini kita masukkan ke massa mobil kita. Oke, kita taruh saja di head unit ini, kita tempelkan di massa head unit, baut massa head unit kita tempelkan begini. Nah kemudian ini coba kita tancapkan di sini. Nah rekan-rekan ini perhatikan, nyala karena lampu dim itu saya nyalakan, sekarang mati. Oke, perhatikan gambar ini. Nah berarti di sini cukup baik, arus dari lampu ini cukup baik. Sekarang kita memeriksa ke sini. Nah rekan-rekan bisa melihat perbedaannya. Ini cukup terang. Oke, ini terang. Sampai di sini masih terang, tetapi kenapa lampu ini menghasilkan cahaya yang redup? Oke, nah rekan-rekan ini kita melihat rekan-rekan kabel hitam ini adalah kabel massa. Kabel hitam ini kabel massa. Oke, jadi test pen kita bisa kita tempelkan di sini sambil kita melihat. Kita pegang di sini. Ini massa atau ground, kita tempelkan di sini. Oke, sekarang rekan-rekan bisa melihat arus ini ternyata normal. Oke, tidak ada masalah. Untuk hubungan massa, berarti massa ini cukup. Speedometer ini tidak kekurangan massa. Oke, lantas kenapa lampu ini cukup redup cahayanya? Nah, untuk pengecekan dan perbandingan kita pindahkan saja dulu. Ini lampu jauh saya matikan dulu. Kalau tadi ini lampu indikator beam, lampu jauh, ini adalah indikator lampu sen sebelah kiri. Kita coba buka. Kita pindah tempat. Kita tukar tempatnya. Seperti ini kita tukar karena lampunya sama, ukuran juga sama, bentuknya juga sama. Oke, sekarang kita coba, kita tes. Apakah ada perbedaan setelah kita tukar tempat? Kita nyalakan lampu hazard. Kita lampu hazard jatuh. Oke, ini harus kita pasang dulu. Oke, kita nyalakan lampu hazard. Ternyata rekan-rekan bisa melihat lampu hazardnya tidak ada perubahan, tetap baik. Oke, sekarang kita lihat lampu jauhnya. Nah, lampu jauhnya hampir tidak terlihat sekarang. Oke, hampir tidak terlihat. Kita cek arusnya. Nah, sekarang malah mati. Nah, nyala. Oke, kita coba betulkan. Kemungkinan ada kesalahan pemasangan. Bukan kesalahan pemasangan, tapi ketidaktepatan dalam memasang lampu ini. Kita balik. Masih lampu yang sama. Nah, rekan-rekan bisa lihat tidak ada sama sekali cahaya lampu di sini. Oke. Ini perhatikan rekan-rekan. Tidak ada cahaya lampu sekali di sini. Oke. Kita perhatikan.
sekarang sangat gelap. Oke. Lampu hazard, indikator hazardnya sangat gelap. Arus ternyata bagus, tidak ada masalah. Nah, rekan-rekan, saya akan memberikan sebuah pengalaman saya. Jadi ceritanya seperti ini. Rekan-rekan masih ingat postingan saya yang lalu tentang pemasangan relay set di lampu depan? Silakan rekan-rekan bisa scroll, kemudian melihat postingan yang lalu tentang cara pemasangan relay lampu. Nah, rekan-rekan, secara kelihatannya ada terjadi perubahan arus yang menyebabkan arus yang masuk tidak sempurna di indikator lampu beam ini, indikator ini. Jadi di bagian yang kedua nanti dalam postingan saya akan merubah ini, kabel merah kuning ini nanti akan saya potong. Kemudian saya akan menarik kabel dari lampu relay set yang ada di depan, saya langsungkan ke sini tanpa, jadi ini lampu ini, kabel ini saya potong dua. Oke. Yang saya pakai nanti adalah kabel saya tarik yang menghubungkan kabel ke lampu ini, langsung saya tarik ke relay set depan. Sementara potongannya ini tidak saya pakai, sehingga arus yang diterima ke lampu indikator ini, lampu beam indikator ini, lampu indikator lampu jauh, lampu indikator beam ini, dia akan menerima langsung arus dari relay lampu yang saya pasang beberapa waktu yang lalu. Oke, ini akan saya kerjakan seperti itu. Nanti hasilnya saya akan bagikan ke rekan-rekan, dan sekaligus saya juga akan membagikan hasil. Saya akan menunjukkan hasil perubahan yang saya lakukan. Oke, itu yang tahap pertama akan saya lakukan untuk mengakali lampu jauh yang ternyata mendapat arus yang sangat lemah sekali. Lampu ini ukurannya 12 volt, hanya 3 watt. Kalau hanya 3 watt, berarti ketika lampu ini redup, maka yang masuk ke kabel ini dari lampu depan ini di bawah 3 watt, berarti terlalu lemah sehingga tidak kuat mengangkat lampu indikator ini. Itu yang pertama. Oke. Sedangkan untuk lampu odometer yang mati ini, lampu odometer yang mati ini nanti akan saya analisa, akan saya periksa secara khusus, tidak di mobil ini, karena di dalam speedometer kita ini ada bagian-bagian elektronik yang harus kita teliti, apakah ada bagian yang putus dari elektronik ini, atau short, atau terbakar, sehingga lampu indikator odometer ini tidak menyala. Oleh karena itu, saya akan melepas ini, dan saya akan mengakhiri dulu bagian pertama tentang bagaimana cara kita memperbaiki lampu indikator beam yang sangat redup, dan cara memperbaiki lampu indikator odometer yang tidak menyala. Oke, sampai sedemikian dulu. Kita akan ketemu lagi pada bagian kedua dari satu rangkaian ini. Tolong rekan-rekan jangan lupa like dan subscribe, juga tuliskan komentar rekan-rekan. Terima kasih. Kita ketemu di bagian yang kedua. Ciao.